Kepada sahabatku di dunia sebelah yang belum pernah kutemui tapi selalu terasa dekat di hatiku, aku menulis surat ini untukmu. Saat aku mengetik baris-baris kata ini, di luar jendela kota kami ribuan langkah kaki sedang memilih jalan untuk masa depan mereka. Di sini ada sebuah keyakinan yang hampir semua orang terima begitu saja, yaitu bahwa setiap kebiasaan kecil akan tumbuh menjadi jalan sungguhan di bawah kaki kami. Kalau seseorang menunda pekerjaannya setiap hari, ia benar-benar akan tinggal di ujung jalan buntu yang bernama jalan penundaan. Kalau seseorang bangun pagi lalu belajar sebentar setiap hari, pelan-pelan akan muncul jalan sempit menuju sebuah distrik baru yang disebut distrik peluang. Mungkin semua ini terdengar aneh di telingamu, tapi bagiku ini adalah pemandangan biasa yang kulihat sejak kecil. Aku ingin mengajakmu berjalan pelan-pelan melewati kota ini, supaya kau bisa merasakan bagaimana rasanya tinggal di tempat di mana kebiasaan berubah menjadi batu dan aspal. Bayangkan sebuah peta kota yang terus berganti bentuk seperti dada yang naik turun saat bernapas, itulah peta jalan kebiasaan kami. Dari atas menara tempatku bekerja, aku bisa melihat garis-garis yang terang, lebar, dan ramai, juga garis-garis yang kusam, sempit, dan hampir putus. Garis-garis terang itu adalah kebiasaan yang semua orang lakukan tanpa berpikir, sedangkan garis-garis kusam adalah pilihan baik yang jarang berani diambil. Setiap pagi orang-orang berkumpul di sebuah tempat yang kami sebut terminal pilihan pagi. Di sana mereka berdiri diam sejenak, menatap deretan papan penunjuk jalan yang berubah-ubah sesuai kebiasaan terakhir mereka. Papan-papan itu tidak pernah berbohong karena dibangun langsung dari jejak langkah hari-hari sebelumnya. Ada papan besar yang bertuliskan jalan scroll tanpa akhir, jalan yang penuh cahaya lembut dari ribuan layar kecil. Ada juga papan yang menunjuk ke jalan mulai sedikit saja hari ini. Jalannya tampak lebih gelap dan menanjak, tetapi di ujungnya selalu ada lampu kecil yang hangat. Dulu aku tidak bekerja sebagai pemandu di terminal itu, dulu aku hanyalah salah satu penumpang yang bingung, sama seperti banyak orang lain di sini. Setiap pagi aku memilih rute yang sama, rute yang rasanya nyaman, hangat, dan mudah. Jalan itu bernama lingkar penundaan dan ya, namanya benar-benar menggambarkan bentuknya, sebuah lingkaran besar yang selalu membawaku kembali ke titik semula. Di sepanjang lingkar itu ada banyak kedai kopi, sofa empuk, dan poster motivasi yang manis di dinding. Para pemilik kedai tahu cara membuatmu betah duduk lebih lama, mereka menjual janji-janji lembut bahwa besok semuanya akan berbeda. Aku sering duduk di sana, meminum secangkir kopi hangat sambil berkata pada diri sendiri bahwa esok hari aku akan memulai sesuatu yang besar. Esok hari selalu datang, tetapi saat aku membuka mata, kakiku otomatis melangkah lagi ke arah lingkar penundaan. Kota kami tidak suka kebohongan halus seperti itu, dan kota punya caranya sendiri untuk mengingatkan kami. Suatu malam ketika aku pulang lewat bagian terdalam dari lingkar itu, aku mendengar suara gemuruh pelan di bawah telapak kakiku. Batu-batu pada jalan mulai retak, garis-garis bercahaya yang biasanya mengantar orang pulang perlahan padam satu persatu. Di tengah lingkar itu muncul sebuah batu besar dengan tulisan yang membuat dadaku berhenti sejenak. Tulisan itu berkata bahwa kontrak jalanku dengan kebiasaan lama akan segera berakhir. Pada saat itu aku menyadari bahwa kota tidak hanya mencatat kebiasaan, tetapi juga menilai apakah kebiasaan itu masih layak mempertahankan sebuah jalan. Aku berdiri di sana lama sekali, sampai angin malam membawa suara langkah orang lain yang masih tertawa dan bercanda di kedai-kedai sekitar. Mereka tidak melihat retakan di bawah kaki mereka, atau mungkin mereka memilih untuk pura-pura tidak melihatnya. Sambil memandangi batu besar itu, aku bertanya pada diriku sendiri, jalan seperti apa yang sebenarnya sedang kubangun? Pertanyaan sederhana itu terasa lebih berat daripada batu yang melayang di udara di depan wajahku. Malam itu aku memutuskan untuk keluar dari lingkar itu, meskipun aku sama sekali tidak tahu kemana harus melangkah.
Di kota kami, keluar dari jalan yang sudah menjadi kebiasaan berarti memasuki wilayah yang belum sepenuhnya padat, tanahnya masih lembab dan di beberapa tempat bahkan berupa hutan kecil. Langkah pertama terasa sangat canggung, seperti seseorang yang mencoba berbicara dengan suara yang sudah lama tidak ia gunakan. Tanah itu menahan kakiku, seolah berkata, "Kau yakin kau sungguh-sungguh ingin hidup yang berbeda?" Aku hampir menyerah dan kembali ke lingkar penundaan, tetapi retakan yang kulihat tadi terlalu jelas untuk kulupakan. Akhirnya aku memutuskan untuk melewati sebuah gang kecil yang jarang dipakai orang. Gang ini dulu hanya kusinggung sekilas di peta kota. Namanya Gang Mulai 5 Menit, gang yang begitu sempit sehingga dua orang tidak bisa berjalan berdampingan. Gang itu mengantarkan orang ke aktivitas yang sederhana, contohnya bekerja sebentar saja, menulis sebentar saja, belajar sebentar saja. Awalnya aku menertawakan nama itu karena 5 menit terdengar konyol ketika kau merasa hidupmu kacau dan butuh perubahan besar. Tapi di kota kami, gang itu tidak pernah berdusta. Siapapun yang berani melewatinya setiap hari akan menemukan jalan lain di baliknya. Hari-hari pertama sangat berat bukan karena gangnya panjang, tetapi karena aku merasa semuanya tidak berarti. Setiap kali melangkah, ingatan tentang sofa empuk dan poster manis di lingkar penundaan memanggilku seperti suara lama yang akrab. Beberapa kali aku tergelincir dan hampir kembali ke lingkar itu, namun kota selalu memberi sinyal kecil setiap kali aku bertahan di gang sempit itu. Lampu kuning kecil mulai menyala di dinding rumah-rumah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Di ujung gang muncul sebidang tanah kosong yang perlahan berubah menjadi awal jalan baru. Nama jalan itu belum tercetak di peta, tetapi aku tahu kota sedang menunggu untuk memberinya identitas. Saat itulah seorang pemandu rute hidup mendatangiku. Ia melihat jejak-jejak langkahku yang tidak lagi bulat seperti lingkar. Ia mengajakku naik ke menara kecil di atas terminal pilihan pagi. Dari sana aku untuk pertama kalinya melihat peta kebiasaan seluruh kota. Dari ketinggian itu aku melihat betapa banyak lingkar yang serupa dengan lingkar yang kutinggalkan. Aku juga melihat jalan-jalan lurus yang jarang dipakai, tetapi menghubungkan distrik-distrik yang tampak makmur dan tenang. Sang pemandu menatapku dan berkata bahwa kota sedang mencari orang yang mau bekerja sebagai pembaca peta dan pendamping pejalan. Ia menjelaskan bahwa profesi ini tidak hanya butuh kemampuan membaca garis-garis di peta, tetapi juga keberanian untuk mengingat rasa sakit saat meninggalkan jalan lama. Aku mengerti bahwa ia melihat bekas luka di telapak kakiku yang belum benar-benar sembuh. Aku menerimanya bukan karena aku merasa sudah bijak, tetapi karena aku takut kalau aku turun dari menara itu, kakiku akan diam-diam kembali ke lingkar penundaan. Sejak hari itu, tugasku adalah menemani orang di terminal pilihan pagi ketika mereka berdiri ragu-ragu di depan 2 atau lebih papan penunjuk jalan. Ada satu wajah yang masih sering kuingat sampai sekarang. Mari kuperkenalkan dia kepadamu dengan nama samaran saja. Sebut saja ia sebagai seorang teman jauh yang tidak pernah tahu bahwa kita sedang membicarakannya di surat ini. Temanku ini selalu datang ke terminal dengan mata lelah dan tas kerja yang terlalu berat untuk bahunya. Setiap pagi papan yang muncul untuknya selalu sama, satu menunjuk ke jalan niat besok dan satu lagi ke jalan mulai sedikit saja hari ini. Jalan niat besok terlihat sangat menawan, jalannya lebar, penuh toko inspiratif, musik lembut, dan kafe dengan kursi yang membuat orang lupa waktu. Jalan mulai sedikit saja hari ini tampak sederhana dan tenang. Jalannya menanjak, di pinggirnya hanya ada beberapa bangku kayu dan pepohonan. Temanku ini selalu berkata bahwa ia tentu saja berniat berubah, tetapi hari itu bukan hari yang tepat. Ia berkata bahwa ia ingin menyiapkan suasana hati dulu, menunggu saat yang pas, menunggu tanda besar dari langit. Setiap kali ia berbicara seperti itu, papan jalan niat besok di belakangnya bersinar makin terang seakan menyambutnya kembali. Aku tidak memaksanya, karena pekerjaanku bukan menyeret orang, pekerjaanku hanya mengingatkan bahwa setiap pilihan akan menjadi batu baru di bawah kakinya. Suatu pagi, sesuatu yang berbeda terjadi di terminal.
Saat temanku datang, papan jalan niat besok tidak menyala seperti biasa, malah tampak redup dan huruf-hurufnya berkedip. Ia mengeluh bahwa semalam ia bermimpi kota runtuh di sekelilingnya hanya karena semua orang terus-menerus menunda keputusan yang penting. Dalam mimpinya, ia berjalan di gang sempit yang sama sekali tidak ia kenali, tetapi entah kenapa wajah-wajah di jendela rumah sekitar tampak seperti orang-orang yang ia sayangi. Ketika ia menceritakan mimpi itu, aku merasakan sesuatu di bawah terminal bergetar halus. Kota sering bereaksi terhadap mimpi yang muncul berkali-kali, seolah mimpi itu adalah suara yang terlalu lama ditahan di dalam dada. Pagi itu papan jalan mulai sedikit saja hari ini menyala lebih terang, warnanya tidak mencolok tetapi hangat dan menenangkan. Aku tidak memberi ceramah kepadanya, aku hanya berkata bahwa kota jarang mengulang kesempatan yang sama berkali-kali. Ia menatap kakiku, lalu menatap kakinya sendiri, seakan menyadari bahwa kami berdua hanya sepasang pejalan yang pernah tersesat. Akhirnya ia menarik napas panjang dan melangkah ke arah jalan yang menanjak itu. Pada langkah pertama, ia hampir terjatuh karena terbiasa dengan permukaan jalan yang halus dan rata di jalan niat besok. Aku berjalan di sampingnya, menjaga jarak agar ia tetap merasa bahwa pilihan ini miliknya sendiri, bukan milikku. Di sepanjang jalan itu, ia menemukan warung kecil yang menjual jam dinding tanpa angka. Pemilik warung berkata bahwa waktu di jalan itu tidak diukur oleh menit atau jam, tetapi oleh langkah kecil yang dilakukan dengan sengaja. Di tikungan berikutnya kami melewati taman yang baru saja ditanam benihnya oleh sekelompok anak kecil. Di kota kami, anak-anak sering menjadi yang pertama mencoba jalan baru karena mereka belum terlalu terikat pada rute lama. Temanku terkejut saat melihat bahwa beberapa bangku di sepanjang jalan itu kosong, seolah memang disediakan bagi orang yang ingin berhenti sejenak tanpa kembali ke kebiasaan lama. Hari-hari berikutnya ia terus mengambil jalan itu, meskipun terkadang ia masih tergoda untuk melirik ke arah terminal dan mencari nama jalan niat besok. Kota tidak kejam terhadap orang yang ragu, kota hanya jujur, setiap keraguan akan tercatat sebagai getaran kecil di batu-batu jalan. Jika keraguan itu tidak berubah menjadi langkah mundur, batu-batu itu perlahan akan menjadi lebih kuat. Beberapa minggu kemudian, peta kota menunjukkan sesuatu yang membuatku tersenyum. Jalan mulai sedikit saja hari ini telah terhubung dengan sebuah distrik baru yang sebelumnya tidak ada di sana. Distrik itu diberi nama oleh warga yang tinggal di sekitarnya, mereka menyebutnya distrik kesempatan yang terrealisasi. Rumah temanku yang dulu berada di pinggir lingkar penundaan perlahan berpindah di peta, mendekati pusat kota. Perpindahan rumah tidak terasa secara fisik dalam semalam, tetapi perlahan ia menyadari bahwa tetangga-tetangganya berubah. Mereka bukan lagi orang-orang yang selalu berbicara tentang rencana besar yang akan dimulai besok, melainkan orang yang bercerita tentang hal kecil yang berhasil mereka lakukan hari itu. Saat aku mendengar kisah-kisahnya, aku teringat padamu di dunia sebelah. Aku tidak tahu seperti apa bentuk kota tempatmu tinggal, aku tidak tahu apakah ada jalan fisik yang berubah bentuk setiap kali kau mengulangi kebiasaan. Tapi aku punya firasat bahwa di dalam kepalamu dan di sekelilingmu, sesuatu yang mirip juga sedang terjadi. Mungkin di sekelilingmu ada rute-rute yang tak terlihat yang kau lewati hampir tanpa sadar. Mungkin ada versi kecil dari terminal pilihan pagi di hatimu, tempat kau berdiri diam beberapa detik sebelum memutuskan membuka ponsel atau mengerjakan sesuatu yang sudah lama kau tunda. Di dunia kami, orang yang merasa hidupnya berputar di tempat biasanya tinggal di daerah yang penuh lingkar dan peta mereka tampak seperti benang kusut. Aku bertanya-tanya, kalau ada yang menggambar peta kebiasaanmu hari ini, kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah garis-garisnya lurus dan jelas, atau berkelok-kelok, atau justru banyak lingkar tak berujung? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimimu, melainkan untuk menemaniku memandang hidupmu dari sudut yang berbeda. Di sini aku sudah sering duduk bersama orang-orang yang merasa gagal dan hancur, lalu melihat peta kebiasaan mereka di meja kaca yang dapat menyala.
Seringkali yang membuat mereka terkejut bukanlah panjangnya jalan yang pernah ditempuh, melainkan fakta bahwa mereka hanya berkeliling di wilayah yang sama berkali-kali. Ada orang yang bertahun-tahun tinggal di distrik pengakuan orang lain, di mana semua jalan berakhir di panggung kecil dengan lampu sorot. Ada pula yang menghabiskan hidup di distrik sibuk tanpa arahan, di mana setiap jalan penuh aktivitas tetapi tidak ada satupun yang mengarah ke pintu rumah yang diinginkan. Ketika mereka melihat peta itu, sebagian menangis, sebagian tertawa getir, sebagian hanya terdiam lama. Setelah itu, kami mulai mencari gang kecil di pinggir peta, gang yang hampir tidak terlihat yang bisa menjadi awal dari rute yang berbeda. Setiap kali aku mengajak seseorang menelusuri gang baru itu, aku selalu teringat pada diriku sendiri waktu pertama kali meninggalkan lingkar penundaan. Rasa takutnya sama, rasa ragu yang bergemuruh di dada juga sama, tapi di ujung rasa takut itu selalu ada sesuatu yang berubah. Kadang perubahan itu besar dan jelas, kadang kecil dan nyaris tak terlihat, tapi batu-batu di jalan selalu tahu bedanya. Kau mungkin bertanya, mengapa kota kami repot-repot mengubah kebiasaan menjadi infrastruktur? Jawaban jujurnya, aku juga tidak tahu pasti karena aku lahir ketika sistem ini sudah ada. Namun aku punya dugaan bahwa kota kami dibangun oleh orang-orang yang dulu sangat lelah dengan janji kosong mengenai perubahan. Dengan menjadikan kebiasaan sebagai jalan, tidak ada lagi ruang untuk berkata bahwa niat saja sudah cukup. Entah di duniamu mungkin tidak ada batu yang retak saat kau menunda, mungkin tidak ada lampu jalan yang padam saat kau menyerah. Tetapi aku menduga bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang ikut retak dan padam, meskipun tidak terlihat di aspal atau dinding rumah. Kalau boleh, hari ini aku ingin menghadiahkan satu gambaran untukmu. Bayangkan bahwa setiap kebiasaanmu sejak pagi sampai malam digambar sebagai jalan sederhana di sekelilingmu. Setiap kali kau memilih menunda sesuatu yang penting, tambahkan satu lengkungan kecil yang kembali ke titik awal. Setiap kali kau memilih melakukan hal kecil yang mendekatkanmu pada sesuatu yang berarti, tambahkan satu garis pendek yang maju ke arah yang baru. Lalu berhentilah sejenak dan lihat dari atas, adakah pola tertentu yang membuatmu tersenyum atau justru mengerutkan dahi. Jika gambaran itu membuatmu lelah, mungkin itu bukan karena kau malas atau bodoh, mungkin karena rute yang kau pakai sudah tidak cocok dengan dirimu yang sekarang. Di kota kami, ketika sebuah jalan tidak lagi cocok dengan orang yang melaluinya, kota mulai mengirim tanda-tanda lembut seperti retakan kecil atau cahaya yang memudar. Di duniamu, tanda-tanda itu bisa berupa rasa bosan berkepanjangan, rasa cemas tanpa nama, atau perasaan kosong setelah menghabiskan banyak waktu tanpa tahu hasilnya. Aku ingin kau tahu bahwa perasaan seperti itu bukan bukti bahwa kau rusak, melainkan petunjuk bahwa ada jalan lain yang menunggumu. Tentu, berjalan di jalan baru jarang terasa nyaman di awal. Jalannya bisa menanjak, sepi, dan tidak ada siapa-siapa yang menyambutmu dengan tepuk tangan. Tapi justru karena sepi, di sana kau bisa mendengar suara hatimu sendiri lebih jelas. Temanku yang tadi kuceritakan pernah berkata bahwa ia merasa sendirian saat mulai melewati jalan mulai sedikit saja hari ini. Namun suatu sore ketika ia duduk di sebuah bangku di pinggir jalan itu, ia menyadari bahwa ia tidak benar-benar sendiri. Ada orang lain yang duduk di bangku lain dengan tatapan yang sama lelah dan ragu. Mereka tidak saling menyapa, tetapi kehadiran orang lain yang juga berusaha sudah cukup membuat jalan itu terasa lebih hangat. Sejak saat itu, setiap kali ia melewati jalan itu, ia memperhatikan wajah-wajah baru yang muncul. Ia berkata bahwa kebahagiaan kecilnya bukan lagi hanya ketika berhasil menyelesaikan sesuatu, tetapi juga ketika melihat orang lain bertahan di jalan sulit milik mereka. Mungkin di duniamu kau pernah merasakan hal serupa ketika kau mencoba mengubah sesuatu dalam hidupmu lalu menemukan bahwa ternyata ada orang lain yang sedang berjuang ke arah yang mirip. Kadang kalian tidak saling mengenal, hanya saling melihat dari jauh, namun kehadiran itu sudah seperti pelita kecil di sudut mata.
Sahabatku di dunia sebelah, aku menulis semua ini bukan karena aku ingin mengajari, tetapi karena aku ingin berbagi peta. Peta kota kami tidak bisa kukirim secara fisik, namun mungkin gambaran ini bisa membantumu menggambar peta kecil di dalam dirimu sendiri. Jika suatu hari kau merasa hidupmu seperti kota yang terlalu ramai tetapi tetap terasa kosong, mungkin yang perlu kau ubah bukan jumlah bangunan, melainkan arah jalan yang kau pilih setiap hari. Kau tidak perlu langsung merobohkan semua jalan lama, kota kami pun tidak bisa melakukannya dalam satu malam. Yang kami lakukan adalah membuka satu gang kecil baru dan mengajak satu orang untuk berani mencobanya. Setelah satu orang itu berhasil bertahan, gang itu menjadi lebih kuat dan orang lain mulai mengikuti. Di titik itu, kota berubah bukan karena keputusan besar satu orang, tetapi karena langkah kecil yang bersatu. Aku suka membayangkan bahwa di duniamu pun, setiap langkah kecilmu membantu membangun kota yang tidak terlihat. Kota itu mungkin berupa hubungan yang lebih hangat dengan orang terdekatmu, mungkin berupa kepercayaan diri yang perlahan tumbuh, mungkin berupa rasa tenang saat kau menutup mata menjelang tidur. Jika kau ingin malam ini sebelum tidur, cobalah bertanya pada dirimu sendiri, jalan mana yang paling sering kau tempuh hari ini. Kau tidak perlu langsung menilainya baik atau buruk, cukup sadari dulu bentuknya, lurus, lingkar, atau buntu. Besok pagi, ketika kau membuka mata, mungkin kau bisa memilih satu langkah kecil yang sedikit berbeda dari hari-hari biasanya. Tidak perlu langkah heroik, mungkin cukup 5 menit melakukan sesuatu yang selama ini hanya ada di kepalamu. Di kota kami, 5 menit seperti itu cukup untuk menumbuhkan batu pertama di gang baru. Aku senang membayangkan bahwa di tempatmu pun, ada gang kecil yang mulai terbentuk di sekelilingmu saat kau melakukannya. Jika suatu hari nanti kau merasa tidak kuat lagi, ingatlah bahwa di dunia ini ada seseorang yang juga pernah hampir kembali ke lingkar penundaan. Orang itu sekarang duduk di depan layar, menulis surat pada seseorang yang belum pernah ia lihat wajahnya. Orang itu adalah aku, dan aku dengan tulus berharap kau menemukan jalan yang membuatmu merasa lebih hidup. Izinkan aku menutup bagian surat ini dengan satu kalimat yang sangat sederhana. Kau tidak harus sempurna untuk mulai melangkah ke arah yang baru, kau hanya perlu satu langkah yang sedikit berbeda dari kemarin. Dengan penuh rasa sayang dan hormat, surat ini kutandatangani secara diam-diam sebagai temanmu yang berjalan di kota kebiasaan. Dari dunia yang hanya berjarak satu pilihan kebiasaan darimu, sahabatmu yang tinggal di dunia sebelah mengirim salam hangat. Sekarang, sebelum benar-benar berpisah, aku ingin berbicara kepada kamu yang mendengarkan sampai akhir. Terima kasih karena sudah mau menemani surat ini dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Aku sangat menghargai waktumu dan perhatianmu yang kau berikan untuk cerita kecil dari dunia kami. Kalau kamu merasa surat ini menyentuhmu atau membuatmu berpikir tentang jalan-jalan yang sedang kamu bangun, aku akan sangat senang sekali. Aku ingin dengan lembut mengajakmu untuk menekan tombol suka di video ini jika kamu merasa ceritanya bermanfaat. Kalau kamu ingin mendengar lebih banyak lagi surat dari dunia-dunia lain, jangan lupa untuk berlangganan di kanal ini. Tuliskan juga di kolom komentar jalan seperti apa yang kamu rasa sedang kamu bangun dalam hidupmu sekarang. Aku sangat ingin membaca ceritamu dan mungkin suatu hari menjadikannya inspirasi untuk surat berikutnya. Kalau kamu ingin mendukung perjalanan kanal ini, kamu bisa menggunakan kode QR di sudut kanan bawah video. Kamu juga bisa memakai tautan yang ada di deskripsi video untuk memberikan donasi kepada kanal ini. Di deskripsi video, kamu akan menemukan tautan ke karya-karya lain dari seri yang sangat berbeda dengan tema dan rasa yang lain. Kalau kamu penasaran, silakan jelajahi karya-karya itu sesukamu dan temukan dunia lain yang mungkin juga cocok di hatimu. Untuk sekarang, aku pamit dulu dan berharap kau menjaga dirimu sebaik mungkin di kotamu sendiri. Semoga kita bisa bertemu lagi di surat berikutnya dari Sahabat Pena Multiverse.